Selamat pagi, Pak Agus. Perkenalkan kami dari kelompok D. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek UAS kami, di mana untuk kelompok D ini terdiri dari Dimas Pascal, Gregoria Alexandrin, Karin Joan, Yesaya Darmawan, dan Meliana. Untuk table of contents pada presentasi ini, kami akan menjelaskan pertama terkait deskripsi masalah dan data, kemudian alur penyelesaian, kemudian analisis hasil, pengembangan, dan selanjutnya itu kesimpulan. Untuk deskripsi masalah, kami akan menjelaskan masalah terkait klasifikasi kanker, di mana pada data ini atau data yang akan kami gunakan, kanker dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama kanker jinak dan kedua kanker ganas. Untuk dataset yang akan kami gunakan, kami menggunakan dataset cancer data, di mana dataset ini kami ambil melalui Kaggle, dan dataset ini berisi satu variabel target yang bersifat numerik dan 30 variabel prediktor yang bersifat numerik juga, di mana di sini terlihat variabel-variabel apa aja yang ada dalam dataset tersebut. Berikut juga lanjutan dari variabel-variabel yang ada pada dataset tersebut. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai alur untuk menyelesaikan permasalahan yang digunakan. Setelah semua data mengenai kanker dan karakteristik kanker yang telah dikumpulkan, kita akan memasuki pada tahap pertama, yaitu tahap pre-processing data, atau yang biasa dikenal dengan tahap pembersihan data. Pada tahap pertama ini, akan dicek terlebih dahulu kolom variabel prediktornya, di mana pada kolom variabel prediktornya ini, apabila terdapat data yang kosong atau data yang bernilai NA, maka data kosong tersebut nantinya akan dihapus atau diisi dengan nilai yang tidak mengganggu untuk pengolahan data berikutnya. Selanjutnya, data yang sudah diolah tersebut nantinya akan diubah ke bentuk standar, sehingga semua nilainya data tersebut bernilai 0 sampai 1. Hal ini agar tidak terpengaruh oleh satuannya. Selanjutnya, kolom yang tidak diperlukan atau terpengaruh, nantinya kolom tersebut akan dihapus. Salah satu contoh yang kolom yang tidak diperlukan adalah contoh kolom ID. Selanjutnya, untuk variabel target data yang berupa data kategorik yang diberi lambang B untuk jenis kanker jinak, sedangkan M untuk kanker ganas, nantinya variabel target data tersebut nanti akan dikonversikan menjadi variabel binomial yang berisikan data bernilai 0 dan 1. Selanjutnya nanti akan dilakukan pemisahan variabel. Untuk variabel prediktor yang terdiri dari 30 variabel bebas tadi nanti akan disimpan dalam variabel X. Sedangkan variabel target yang berisikan jenis kankernya nanti akan disimpan dalam variabel Y. Selanjutnya, setelah tahap tersebut, nanti kita akan baru memasuki tahap train dan test data. Pada tahap data train dan data test tersebut, akan ditentukan terlebih dahulu pembagian data yang digunakan, di mana pembagiannya kita akan menggunakan 70-30. Hal ini bermaksud tujuan yaitu 70% untuk training set atau data training, dan 30% untuk testing set atau data test. Mengenai pembagian proporsi ini, apabila kita terlalu menggunakan besar data train, maka akan mengakibatkan gagalnya prediksi testing. Sedangkan kebalikannya, apabila kita proporsinya terlalu gede di data test, hal ini dapat mengakibatkan membuat model yang dimiliki terlalu sederhana atau yang bisa dikenal dengan underfit. Setelah melalui tahap train dan test data, kita akan memasuki tahap modelnya. Untuk menentukan model yang digunakan, maka perlu dicek tingkat akurasi dari masing-masing model. Dalam hal ini, terdapat dua model yang akan dibahas. Yang pertama itu adalah model klasifikasi X-Gibus Classifier, dan yang kedua itu analisis linear diskriminan, atau biasa disebut dengan model LDA. Dasar pembelajaran untuk model X-Gibus Classifier adalah dengan menggunakan model decision tree yang akan diperbaiki selama proses iterasi dengan cara mempelajari kesalahan sebelumnya. Sedangkan untuk model prinsip dasar LDA, yaitu dengan cara
Data tersebut nantinya akan dikelompokkan berdasarkan garis lurus yang diperoleh dari persamaan linear, dengan tujuan untuk memaksimumkan matriks kovarian antar kelas. Nantinya, setelah melalui kedua model tersebut, nantinya data akan menghasilkan suatu hasilnya. Dan langkah terakhirnya, kita akan menganalisis hasil dari data dari kedua model tersebut. Pertama-tama akan dilakukan analisis terhadap distribusi data. Distribusi data terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama kelompok kanker jinak dan yang kedua adalah kelompok kanker ganas. Visualisasi distribusi data ini dapat divisualisasikan menggunakan bar plot atau pie chart. Pada proyek ini kami menggunakan bar plot. Dapat dilihat kelompok kanker jinak ditandakan dengan warna biru memiliki 357 observasi, sementara yang kanker ganas dengan warna oranye memiliki data sebanyak 212 observasi. Dapat disimpulkan bahwa data yang termasuk dalam kanker jinak lebih banyak daripada data yang termasuk dalam kanker ganas. Selanjutnya kita akan menganalisis hubungan antar variabel menggunakan nilai korelasi. Nilai korelasi dapat divisualisasikan menggunakan matriks korelasi, di mana semakin pekat warnanya maka korelasinya semakin kuat dan berbanding lurus. Sebaliknya, semakin muda warnanya maka korelasinya lemah atau bahkan berkorelasi negatif atau berbanding terbalik. Untuk yang diagonal menjelaskan hubungan variabel tersebut dengan dirinya sendiri, sehingga nilainya pasti 1. Di luar diagonal ada beberapa kotak yang berwarna pekat, seperti kotak antara radius min, juga perimeter min yang bernilai 1, kemudian juga ada radius min dan area min yang bernilai 0,99. Di bagian bawah ada radius worst dan area worst bernilai 0,98. Ketiga variabel ini memiliki korelasi yang kuat satu sama lain, sementara untuk variabel-variabel lain seperti texture, smoothness, compactness, concavity, concave point, symmetry mean, serta fractal dimension memiliki korelasi yang relatif rendah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dengan menggunakan matriks korelasi, pada bagian ini dijelaskan lebih lanjut mengenai hubungan antara variabel perimeter mean dengan radius mean yang digambarkan atau divisualisasikan dengan menggunakan scatter plot. Dari scatter plot ini dapat dilihat bahwa variabel perimeter mean dengan radius mean memiliki korelasi yang kuat positif, ditunjukkan dengan bentuk garis lurus yang meningkat dengan gambar yang hampir serupa. Selain itu dapat dilihat juga bahwa kasus jenis kanker dengan kategori ganas, yaitu malignant, yang ditandai dengan warna orange memiliki nilai rata-rata radius dan rata-rata perimeter yang lebih besar jika dibandingkan dengan jenis kanker kategori jinak yang ditandai dengan warna biru. Selanjutnya, data akan dikelompokkan dengan menerapkan dua metode, yaitu metode LDA dan metode XGBoost. Dari hasil pengelompokan berdasarkan kedua metode, akan dibandingkan nilai akurasi dari masing-masing metode untuk menentukan metode manakah yang memiliki nilai akurasi lebih baik. Setelah dilakukan pengecekan akurasi, untuk metode LDA diperoleh nilai akurasi sebesar 96,81%, sedangkan untuk metode XGBoost diperoleh nilai akurasi sebesar 97,34%. Dari hasil akurasi ini dapat dilihat bahwa metode XGBoost memiliki nilai akurasi yang lebih besar jika dibandingkan dengan metode LDA. Hal ini dapat terjadi karena metode XGBoost mampu mencegah terjadinya overfitting. Setelah diperoleh hasil akurasi dari masing-masing model, dilakukan juga pengecekan terkait kesalahan prediksi dengan menggunakan confusion matrix. Pada bagian ini ditampilkan tabel 4.1 dan tabel 4.2, di mana menampilkan masing-masing untuk metode LDA dan metode XGBoost. Berdasarkan tabel 4.1, dapat diinterpretasikan bahwa kesalahan prediksi mengkategorikan kanker jenis ganas sebagai kanker jenis jinak ada sebanyak 6 observasi. Sementara pada kategori kanker jenis jinak yang dikategorikan sebagai kanker jenis ganas ada sebanyak 0 observasi. Sementara pada tabel 4.2 dapat diinterpretasikan bahwa kesalahan prediksi dalam mengkategorikan kanker jenis ganas sebagai kanker jenis jinak ada sebanyak 3 observasi.
Dan pada kategori kanker jenis jinak yang dikategorikan sebagai kanker jenis ganas, ada sebanyak 2 observasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode ex gibus memiliki akurasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan metode LDA, yaitu dengan akurasi sebesar 97,34% yang dapat mencegah terjadinya overfitting. Dan jika dilihat dari confusion matrix, metode ex gibus ini memiliki kesalahan prediksi yang cukup kecil jika dibandingkan dengan metode LDA. Jadi untuk pengembangan yang pertama adalah kami mencoba untuk mengganti rasio data train dan data test. Sebelumnya data trainnya adalah 67%, dengan data testnya 33%. Dengan menggunakan metode XGBoost, didapatkan akurasi sebesar 97%, 97,3%. Dengan kami interpretasikan ke confusion matrix, didapatkan bahwa kanker ganas yang terdeteksi sebagai kanker jinak sebanyak 3, dan kanker jinak yang terdeteksi sebagai kanker ganas sebanyak 2. Sedangkan sisanya terdeteksi sebagai klasifikasi yang benar. Dalam hal ini, apabila kanker ganas terdeteksi sebagai kanker jinak, itu merupakan hal yang sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan penyakit pada pasien tersebut, bahkan hingga dapat meninggal. Oleh karena itu, kami mencoba untuk mengganti rasio untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Di sini dengan kami mengganti rasio data train yaitu sebanyak 70% dan data test sebesar 30%, diperoleh ternyata nilainya lebih tinggi, yaitu akurasinya sebesar 98,2%. Dengan kami plot juga ke dalam confusion matrix, diperoleh klasifikasi yang benar adalah 106 untuk kanker jinak dan kanker ganas adalah 62, sedangkan kanker ganas yang terdeteksi sebagai kanker jinak yang sebelumnya terdeteksi 3 turun menjadi 2 pada perubahan rasio data ini, dan kanker jinak yang terdeteksi sebagai kanker ganas terdeteksi sebagai 1. Jadi dengan adanya perubahan rasio data train dan data test, diperoleh hasil yang lebih baik karena turun 1 dari klasifikasi yang salah, dan kebetulan kanker ganas terdeteksi sebagai kanker jinak itu lebih berbahaya daripada yang sebaliknya. Terima kasih. Untuk pengembangan yang kedua, kelompok kami menggunakan metode yang lain, yaitu metode neural networks. Di sini, metode ini merupakan model mesin pembelajaran dengan meniru cara kerja sistem manusia, sistem syaraf khususnya. Yaitu ada 3 layer. Yang pertama layer input, yang kedua adalah hidden layer, dan yang ketiga adalah output layer. Di setiap layer ini terdapat neuron-neuron yang akan ditentukan jumlahnya. Untuk kelompok kami menggunakan pada input layer sebesar 30 neuron, pada output layer sebanyak 2 neuron, serta kami memilih 2 hidden layer dengan masing-masingnya 9 dan 5 neuron. Serta pada metode ini juga diperlukan fungsi aktivasi yang juga dipilih fungsi sigmoid atau logistik. Beberapa fungsi aktivasi yang sering digunakan adalah fungsi ReLU, fungsi sigmoid, fungsi Tanha, dan berbagai fungsi lainnya, tetapi kelompok kami memilih fungsi sigmoid atau logistik. Dengan menggunakan metode neuron ini, kami menggunakan rasio yang 70-30% untuk data train dan data test. Diperoleh ternyata akurasinya tidak sebaik yang sebelumnya, yaitu 96,5%. Nah, di sini juga diperoleh bahwa confusion matrixnya adalah 105 untuk kanker jinak terprediksi sebagai kanker jinak, sedangkan kanker jinak yang terprediksi sebagai kanker ganas sebanyak 2. Untuk kanker ganas yang terprediksi sebagai kanker jinak sebanyak 4, dan kanker ganas yang terprediksi sebagai kanker ganas sebanyak 60. Di sini
jumlahnya tidak lebih baik daripada metode-metode sebelumnya. Hal ini menentukan bahwa ternyata metode neural network masih belum cukup baik juga untuk pada kasus ini. Sehingga pengembangan ini tidak menghasilkan hal yang lebih baik, tetapi hanya mengetahui bahwa metode neural network tidak cocok untuk dataset yang diperoleh oleh kelompok kami. Dari hasil analisa yang telah dilakukan oleh kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa model klasifikasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktornya adalah distribusi dataset yang dimiliki, yaitu berpengaruh terhadap akurasinya juga, serta penentuan rasio, data train, dan data test, seperti yang telah dilihat langsung pada pengembangan pertama. Pada saat diubah rasionya, mendapatkan hasil yang lebih baik. Lalu, untuk yang ketiga adalah pemilihan metode yang digunakan dalam membentuk model. Seperti yang telah dilihat sebelumnya, terdapat beberapa metode yang kami coba, yaitu metode LDA, metode XGBoost, dan metode neural network. Masing-masing memiliki hasil yang tidak selalu terbaik untuk semua data, tetapi hasilnya bergantung pada dataset. Apabila salah satu metode lebih cocok pada dataset tertentu, dan salah satu metode juga dapat lebih cocok ke dataset lainnya. Lalu, metode yang dipilih pun juga memiliki banyak parameter. Parameter-parameter ini juga dapat diubah-ubah untuk menyesuaikan dataset yang dimiliki agar diperoleh hasil yang lebih baik dari parameter defaultnya. Serta yang terakhir, nilai akurasi pun juga tidak semata-mata menandakan bahwa data model yang dimiliki lebih baik. Apabila model yang memiliki akurasi tinggi, tetapi pada saat dilihat di confusion matrix, pemetaan yang misalkan pada kasus kami, kanker ganas terdeteksi sebagai kanker jinaknya lebih banyak daripada yang memiliki akurasi rendah tetapi memiliki nilai 0 pada kanker ganas yang terdeteksi sebagai kanker jinak, maka yang akurasinya lebih rendah lebih diunggulkan karena dia tidak memiliki pengklasifikasian yang salah, yang lebih berbahaya untuk pasien. Oleh karena itu, dapat diketahui dan dapat disimpulkan hal-hal tersebut dari analisis kelompok kami. Terima kasih.